adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Silvi. Dan pada kesempatan kali ini, kakak akan mendongeng tentang berpetualang ke hutan ajaib. Yuk, kita sama-sama simak ceritanya. Persahabatan antara Aldi dan Joni itu sangat dekat. Keduanya pun memiliki hobi yang sama, yaitu berpetualang dan menjelajahi wisata alam. Sampai pada suatu waktu, pamannya Joni mengatakan bahwa mereka berdua harus mencoba berpetualang ke hutan ajaib, di mana di situ mereka akan menemukan hal-hal yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka pun tertarik dan ingin mencoba pergi ke sana. Paman Joni juga mengatakan bahwa mereka tidak boleh berpisah jika ada di dalam hutan itu. Mereka harus sama-sama setiap waktu. Malam harinya, mereka bersiap-siap untuk membawa segala peralatan dan kebutuhan. Keesokan harinya, Paman Joni pun ikut mengantar mereka, tetapi hanya sampai pintu masuknya saja. Paman Joni berkata, "Kalian akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika di dalam sana ya anak-anak, semangat!" Kemudian, kedua sahabat itu pun berterima kasih kepada Paman Joni karena telah mengantarkan mereka. Ketika mereka melangkah masuk, suasananya sangat berbeda. Sangat berbeda dari petualangan mereka. Ketika mereka melangkah lebih jauh, Aldi berkata kepada Joni dengan tergesa-gesa, "Joni, lihat, di sana ada kupu-kupu raksasa. Dan wow, luar biasa sekali, indah sekali. Lihat, oh, wah, Joni, anaknya. Kau lihat itu, anaknya mengikuti dari belakang." Joni pun berkata, "Wah, aku tidak pernah melihat yang sebesar itu, Ali. Wah, indah sekali." Wah, tak terasa setelah mereka berkeliling melihat pemandangan yang ada di hutan ajaib ini, senja pun datang. Mereka harus mencari lahan untuk membangun tenda mereka. Pagi harinya, mereka pun melanjutkan berpetualang ke daerah-daerah yang belum mereka telusuri. Sampai pada suatu waktu, Aldi melihat ada seekor kelinci yang sangat cantik. Bulunya halus, matanya berkelap-kelip seperti kristal. Aldi pun berkata kepada Joni, "Joni, ayo kita lihat kelinci lucu itu." Kemudian, Joni dan Aldi pun mendekati kelinci itu. Tetapi anehnya, kelinci itu tuh tidak takut ataupun tidak kabur. Lalu Joni membelai bulu-bulu kelinci itu dan berkata, "Wah Aldi, bulu kelincinya sangat halus. Coba kamu sentuh deh." Sebelum Aldi sempat menyentuh bulu kelinci itu pun berkata, "Hei, kalian itu siapa? Kenapa kalian datang ke hutan ini?" Oh iya, perkenalkan, aku kelinci yang menjaga daerah sini." Mereka pun teronjak kaget. Dan Joni pun berkata, "Heh, kok kamu bisa berbicara, kelinci?" Aldi pun hanya terdiam. Dia kaget, dia sangat syok dengan situasi seperti ini. Kelinci itu lalu berkata, "Kalian tidak usah kaget begitu. Hewan-hewan di sini memang bisa berbicara semua, karena memang ini hutan ajaib." Kemudian, Aldi memberanikan dirinya untuk berbicara. "Wah, aku tidak menyangka kamu bisa berbicara. Aku sangat kaget sekali tadi. Oh iya, perkenalkan, aku Aldi dan ini temanku Joni. Kami hanya ingin berpetualang melihat indahnya hutan ajaib ini." Kemudian, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Mereka melihat berbagai pemandangan yang sangat indah. Apalagi hewan-hewannya juga ramah. Dan ada seekor sapi yang menyapa mereka. "Hei para pemuda, semoga kalian menikmati pemandangan yang ada di sini ya. Oh iya, apa kalian ingin minum susu sapi segar?" tawar sapi. Aldi pun menerima tawaran sapi. "Oh iya sapi, kami mau. Kami sangat lelah berjalan-jalan dengan kelinci tadi." Joni pun menimpali. "Iya betul, kami sangat kehausan sekarang." Setelah mereka minum susu sapi itu, entah kenapa mereka ingin sekali berkata jujur dan mereka tidak bisa menahan itu. Lalu Aldi pun berbicara kepada Joni. "Hei John, aku tidak suka ya ketika kamu memamerkan harta mewahmu kepadaku.
Aku rasa itu sangat tidak perlu. Heh, kamu iri ya? Kata Joni. Aldi pun dengan sabar menjawab. Tidak, bukan seperti itu. Kamu harusnya mengerti bahwa aku tuh orang miskin. Aku tuh dari keluarga tidak mampu. Kenapa kamu memamerkan hartamu? Aku sungguh muak dengan semua ini. Ayo kelinci, kita pergi saja dari sini. Dengan begitu mereka berdua pun terpisah. Kelinci dengan Aldi dan Joni pun ikut bersama sapi. Tetapi pada malam harinya mereka berdua merasa tidak enak dengan kedua hewan ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke tenda. Dalam perjalanan Aldi dan Joni memang suasananya sangat menakutkan dan mencekam. Apalagi mereka hanya membawa satu lentera. Sungguh sangat menyeramkan. Tetapi entah bagaimana mereka berdua bertemu dan lenteranya Joni habis. Jadi Joni dan Aldi pun beriringan jalannya mereka bersama-sama sampai mereka menyadari bahwa ini bukan jalan yang tepat. Joni pun berkata, Aldi, maafkan aku ya. Aldi pun menjawab, bukan saatnya untuk meminta maaf. Kita lagi tersesat dan aku pun sudah memaafkanmu kok. Akhirnya mereka berjalan-jalan dan mereka hanya menemukan semak belukar juga lumut yang sangat licin. Mereka tidak menemukan jalan keluar. Kemudian ada suara yang sangat menyeramkan. Mereka berdua bertatap-tatapan dan mereka langsung berpikir bahwa itu adalah monster yang akan memakan manusia. Setelah itu mereka berbalik badan dan betapa kagetnya. Di situ ada badak berculak satu yang sangat besar. Dia pun menutupi sinar bulan. Mereka berdua pun sangat kaget dan sangat ketakutan. Lalu mereka kabur, mereka lari terbirit-birit. Ayo cepat-cepat. Akhirnya Aldi pun tersungkur. Aduh, Joni, tolong aku, kakiku terjepit. Kakiku terjepit di antara kayu. Tolong aku, Joni. Joni pun bergegas untuk mencari kayu yang ada di sana. Iya, tenang saja, aku akan menolongmu. Tanpa mereka sadari, badak bercula satu itu ada di depan mereka. Dengan sigap, Joni pun melindungi Aldi. Pergi kau badak. Aku akan melindungi temanku ini. Pergi. Lalu, badak itu pun mendekati mereka. Tetapi, badak itu tersenyum. Nak, aku hanya ingin menguji kalian. Apakah kalian saling melindungi atau tidak dalam situasi seperti ini? Kemudian, badak itu pun berkata lagi, aku sangat senang bahwa kamu memilih untuk melindungi temanmu. Dan, besok pagi, kalian harus pulang ya. Tidak aman jika berlama-lama di dalam hutan ajaib ini. Mereka berdua pun bernafas lega. Dan, mereka senang bahwa badak itu tidak berbuat jahat pada mereka. Keesokan harinya, mereka pun mengemasi barang-barang mereka dan pulang ke rumah masing-masing dengan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Lalu kita juga harus rela berkorban ya demi membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan.